Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGMI, selamat datang di podcast Ngobrol Pintar bareng orang tua. Tempat dimana kita bisa ngobrol santai, khususnya buat para orang tua, calon orang tua, dan juga buat siapapun yang peduli akan tumbuh kembang anaknya. Saya Milwanda Apriliandi, selaku mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Palopo. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin bakalan yang sering bikin orang tua itu mungkin pusing ya, yaitu parenting. Nah, gimana sih jadi orang tua itu biar anak kita nggak stres, dan gimana sih caranya agar kita juga itu nggak berpikiran buat lari ke gunung gitu. Nah, tenang, hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Itu adalah Ibu Neneng Suryani, SPDGR, seorang praktisi pendidikan sekaligus kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Kota Palopo. Selamat datang Bu Neneng. Ya. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Bu, untuk topik hari ini yaitu parenting. Nah, mungkin orang itu sudah sering dengar mengenai kata parenting. Bagaimana menurut Ibu mengenai parenting ini? Apakah cuman sekedar disekolahkan atau cuman diberi makan saja terus habis itu selesai lepas gitu? Ya, kalau menurut saya pribadi, parenting itu sendiri adalah ilmu tentang mengasuh, mendidik dan membina sehingga baik dan benar. Artinya parenting itu sendiri juga kita harus memiliki ilmu. Tidak hanya menjadi orang tua kita tahu parenting, tetapi sebelum menjadi orang tua jauh hari juga kita harus punya parenting itu sendiri. Apalagi pada saat ini parenting itu harus mengikuti zaman. Artinya parenting yang pada zaman dulunya kita tidak bisa gunakan saat ini, kita tidak boleh gunakan. Jadi harus mengikuti zaman seperti itu. Iya, jadi parenting itu bukan sekedar hanya memberikan makan saja atau memberikan apa ya namanya sekolah saja, tetapi di situ juga ada pembentukan karakter. Nah, Bu Neneng, sekarang di era sekarang ini kan orang tua itu merasa bingung Bu mengenai yang seperti Ibu bilang tadi mengenai zaman. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar parenting zaman sekarang itu tidak, jadi parenting zaman dulu itu kan beda banget nih sama yang sekarang. Nah, bagaimana sih menurut Ibu Neneng itu parenting yang baik? Ya, kalau parenting yang baik itu sebenarnya tidak memiliki standar khusus ya. Kalau menurut saya parenting itu berada pada standar masing-masing keluarga. Artinya ya harus punya visi dan misi ketika kita mau memparenting anak kita. Tetapi khususnya kita sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya mau parenting anak kita sendiri, tetapi di sekolah juga. Ya, di sekolah itu juga sangat penting bagaimana parenting seorang guru kepada peserta didiknya. Jadi bukan cuma soal disiplin juga, tapi juga soal kasih sayang dan jadi contoh yang baik buat anak. Parenting memang itu butuh ilmu loh. Kita tidak bisa mau mendidik dengan baik ketika kita tidak punya ilmunya. Artinya kita sebagai orang tua maupun yang akan jadi orang tua itu kita mesti memiliki ilmu. Jangan sampai nanti kita kaget dan kita salah ya. Artinya ini anak bukan roti ya. Artinya dia dibentuk memiliki takaran tertentu, bukan. Mereka memiliki hati, mereka juga memiliki rasa cinta. Jadi kita sebagai orang tua harus mengisi ya tangki cintanya sehingga kasih sayang dari orang tua, apa yang dia butuhkan itu terpenuhi semua. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, kalau misalnya ngomongin tantangan nih, mungkin orang tua juga punya masing tantangan ya. Nah, kalau menurut pengalaman Ibu sendiri, tantangan apa yang paling sering gitu untuk orang tua zaman sekarang? Kalau sekarang itu khususnya saya pribadi, contohnya saya sebagai ibu.
Dua orang anak saya umur 9 tahun, yang sekarang kelas 2 SD, dan 11 bulan. Ya, artinya ketika kita menjadi orang tua dan ketika kita menjadi pendidik itu sangat tantangan yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita harus bisa membagi dan memanajemen waktu kita sehingga kita tidak bisa sisihkan bagaimana kasih sayang kita terhadap anak kita, dan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kita punya kewajiban di sekolah untuk membimbing dan mendidik anak-anak juga. Artinya harus selaras dan seimbang. Tentunya komunikasi dengan pasangan, dengan keluarga itu sangat penting itu dalam mendidik dan membina, terutama mendampingi anak kita. Seperti itu. Terus anak-anak itu kan unik ya Bu. Nah, ada yang sangat aktif, terus ada juga yang mungkin dikit-dikit sensitif, terus ada juga yang selalu sembunyi tuh di belakang lemari. Nah, bagaimana sih caranya menyesuaikan parenting kita terhadap karakter anak? Itu jalan lagi ke karakteristik anak. Ya. Sebenarnya bukan tentang bagaimana caranya, bagaimana sih triknya tentang parenting, bukan. Sebenarnya yang perlu kita ketahui itu bagaimana parenting yang tepat untuk anak kita misalnya. Bagaimana itu dengan anak-anak yang memang pendiam, yang introvert, tidak mau bergaul dengan teman sebayanya misalnya. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan pemahaman yang mendasar dulu di rumah sehingga anak-anak tidak takut untuk keluar bermain. Sekarang sebenarnya tantangan yang lebih sekali itu adalah tentang teknologi itu sendiri. Ya, generasi bukan lagi alpha ya, generasi Gen Z, Gen Alpha ya itu. Mungkin mereka itu lebih banyak tahu tentang hal-hal yang demikian rupa sehingga kita sebagai orang tua juga tidak boleh lepas pengawasan. Boleh, karena itu memang bagus sesuai dengan perkembangan, tapi harus punya batasan seperti itu. Iya. Jadi berarti nggak semua anak itu bisa dikasih template parenting yang sama, jadi harus disesuaikan. Iya, betul. Nah, Ibu Neneng sebagai kepala sekolah, Ibu pasti lihat banyak banget perbedaan pola asuh di sekolah dan pola asuh di rumah. Nah, bagaimana cara menyinergikan kedua lingkungan tersebut? Kalau berdasarkan pengalaman, selama sejak 2015 saya menjadi guru, itu banyak memang pengalaman ya. Artinya bukan cuma dari kita saja yang dilihat, artinya di luar sana banyak fakta dan banyak kejadian yang mungkin bisa jadi pelajaran kita saat ini. Khususnya di sekolah itu, apalagi kita di SD Muhammadiyah itu full day, dari pagi jam 7 sampai jam 16.00 anak-anak di sekolah. Artinya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua itu sangat penting. Sehingga bagaimana perkembangan anak di rumah dan bagaimana perkembangan anak-anak di sekolah itu bisa bersinergi dan bisa kita sesuaikan dengan bagaimana mereka, artinya kebutuhan mereka. Komunikasi dengan guru dan orang tua itu memang sangat penting. Mungkin di rumah mereka pendiam, tetapi ketika di sekolah mereka brutal, liar, bahkan sering memukul. Nah, itu semua adalah bentuk dampak dari banyak hal ya. Boleh dari faktor lingkungan di rumahnya atau teman sebayanya. Jadi memang komunikasi itu sangat penting, seperti itu. Jadi kalau anak berperilaku berbeda di rumah dan di sekolah itu bukan karena anaknya aneh ya, tapi mungkin cara pendekatannya itu yang berbeda. Betul, mungkin orang tuanya sibuk sehingga tidak ada kesempatannya untuk berkomunikasi dengan anak lebih dekat, atau kurang quality time-nya dengan anak, atau anak melihat bagaimana kedekatannya orang tua antara ibu dan ayah, atau bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya, seperti itu. Itu semua sangat berpengaruh terhadap bagaimana tumbuh kembang anak. Baik, Bu Neneng, kira-kira ada fenomena nggak di Palopo itu tentang pengalaman unik atau inspiratif gitu, yang mungkin Ibu Neneng sendiri melihat secara langsung tentang parenting di Kota Palopo ini? Kalau secara unik sih tidak, hanya kalau merasa kagum iya. Ada satu contoh itu saya lihat seseorang ya, enggak usah saya sebutkan siapa, tetapi saya sangat apresiasi beliau. Kenapa saya katakan demikian? Dari ke-6 anaknya ada 6 ya, tetapi semuanya berjalan dengan bagus. Anaknya itu bisa mengaji iya, artinya disiplin iya,
mendengarkan orang tua, dan bisa diatur. Jadi ini semua adalah bentuk parenting orang tuanya yang memang bagus. Artinya ini juga guru loh, ya. Dia juga seorang guru. Kemudian artinya pekerjaannya di sekolah itu bukan hanya mengajar, ada tugas tambahan memang yang diberikan oleh sekolah sehingga beliau harus memanage semuanya. Tapi sangat luar biasanya beliau semua bisa handle. Artinya dari ke-6 anaknya itu semuanya bisa berjalan dengan baik, bersinergi antara pekerjaannya, parenting anaknya, dan ya seiring sejalan anaknya itu bahkan ada yang sudah bisa hafal juz 30, saya kan hadis 24 hadis arba'in. Itu semua adalah suatu pencapaian. Artinya itu semua kita bisa belajar. Bagaimana caranya sih di rumah? Cukupkah itu 24 jam parenting terhadap ke-6 anak ini ya? Itu semua yang menjadi pertanyaan saya karena saya juga belum tentu bisa seperti itu. Iya, begitu. Wah, luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini, dan sangat berharga juga, dan buat kita mikir bahwa ternyata jadi orang tua itu proses belajar seumur hidup. Ya. Mungkin ada kata yang mungkin Ibu bisa sampaikan kepada orang tua di luar sana atau calon orang tua? Ya, sebagai orang tua dan calon orang tua, artinya kita tidak bisa melihat zaman begitu saja. Kita harus memiliki ilmu dalam parenting dan mempersiapkan bekal untuk kita sendiri sebagai orang tua dan calon orang tua untuk anak kita nanti ke depannya. Karena kita ketahui bahwa zaman semakin maju sehingga parenting juga dan ilmu-ilmu yang lain juga perlu kita ketahui. Kita perlu belajar, kita perlu mungkin Zoom, atau kita perlu banyak membaca terkait tentang bagaimana itu ilmu parenting. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Neneng atas waktu dan sharingnya yang sangat insightful. Buat kamu yang lagi ngedengerin ini, semoga bisa menginspirasi dan menjadikan referensi apa saja yang jadi pembahasan hari ini. Dan jangan lupa untuk para orang tua di sana atau calon orang tua, jadi orang tua itu bukan soal tahu segalanya, namun soal kita untuk terus belajar. Saya Milwanda Apriliandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.